Untuk nantinya Bapak akan membuat teks yang apa namanya? Oh ya, ada 5 makna. Oke. Ketiga, di yang ketiga ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Dah, ini dulu. Di tentang teks anekdot dulu, oke? Bentar ya. Absen di chat lah. Lihat. Untuk Grafiel, coba perhatikan chatnya. Di situ nanti isi absennya, oke? Sebentar ya. Grafiel, coba diapakan? Sebentar ya. Oke. Dah. Baik, dengarkan baik-baik. Teks anekdot. Anekdot ini adalah sebuah, kalau kalian pernah melihat siapa namanya, stand up comedy yang dipimpin oleh mungkin si, si siapa stand up comedy Indonesia yang terkenal, mungkin saja si dari Medan, siapa sih namanya itu, si Lolo, itu satu stand up comedy. Baru siapa lagi, si Dodit, baru siapa lagi, dan banyak lainnya stand up komedian. Nah, kalau kita tonton di televisi, mereka bercerita, mereka menyampaikan sesuatu, mereka mungkin menceritakan entah siapapun itu, semua orang tertawa, semua orang terlihat senang mendengarkan ceritanya. Mereka menceritakan kejadian-kejadian lucu, entah itu cerita tentang cinta, entah itu cerita tentang suku mereka. Itu yang sering kita dengar. Okay? Apa yang mereka ceritakan itu bisa kita sebutkan sebagai cerita anekdot atau cerita anekdot. Dah. Kalau kita mendengar mereka bercerita, rasanya menyenangkan, rasanya lucu. Kalau kita dengar, tidak ada apa namanya untuk menyudutkan orang tertentu, tidak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini yang paling utama yang harus kalian ketahui, bahwa teks anekdot ini adalah cerita lucu, cerita singkat yang menarik karena kelucuannya itu. Itu saja yang paling harus kalian ingat. Seberapa banyak coba seorang stand up comedian bercerita? Waktu yang diberikan itu hanya 5 menit. Waktu yang diberikan itu tidaklah sampai 1 jam. Beda dengan kalau kita perhatikan siapa ya, Cak Lontong. Karena keahliannya dalam bercerita, dia mampu sampai 1 jam atau 2 jam. Dia mampu mengisahkan cerita-cerita lucu. Ini persis seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, di mana disampaikan bahwa anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya dalam teks cerita anekdot ini mengenai orang penting atau orang terkenal yang ada kejadian sebenarnya. Kejadian sebenarnya di sini dia diplesetkan.
ceritanya tadi diplesetkan dia. Jadi kalau misal ada sesuatu dalam beberapa terakhir atau itu tentang yang kita bisa dengar tentang DPR lah, tentang demo lah. Biasanya seorang komedian akan memplesetkan kejadian ini dan akan menjadikannya sebuah cerita lucu. Ya, nah. Sudah. Dalam bahasanya ini ketika mereka menyampaikan ini kita sebut sebagai anekdot. Ini dalam bahasa Indonesianya. Oke. Mari kita lanjutkan lagi ke yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri anekdot. Nah, sebentar. Oke. Ciri-ciri anekdot. Ciri-ciri anekdot di sini yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah bahwa sebentar ya. Ceritanya itu menceritakan orang penting. Siapa orang-orang penting di sini? Biasanya kalau dalam masyarakat yang diceritakan itu pasti pejabat-pejabat tinggi. Baru yang diceritakan itu mungkin saja orang-orang yang berpendidikan. Baru siapa lagi? Orang-orang besar lainnya. Dan yang penting lagi tokoh yang lain adalah masyarakatnya. Orang penting yang diceritakan di sini ketika manusia Indonesia itu tidak ada orang yang paham dengan cerita anekdot itu, ada. Walaupun dia sifatnya yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah menyindir. Menyindir maksudnya ketika kita mendengar atau membaca teks cerita itu, kita paham kemana tujuannya itu. Pasti menyindir orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi. Itu yang karena ketika dia menyindir, orang yang berpengetahuan itu mungkin tidak tahu kepada siapa mereka disampaikan cerita itu. Baru ciri yang selanjutnya adalah menggelitik. Coba kalian perhatikan di mana? Di stand up comedy. Di stand up comedy, kenapa orang banyak tertawa? Orang yang menonton di sana biasanya yang kita lihat adalah masyarakat awam, orang-orang biasa. Nah, banyak orang tertawa puas karena ceritanya mengandung humor yang sangat lucu. Karena anekdot ini adalah teks yang lucu tadi. Menggelitik maksudnya mampu membuat orang tertawa lepas. Mengandung humor. Humor seperti apa? Ya mungkin saja entah kejadian-kejadian yang lucu. Mungkin saja ada peristiwa yang agak baru yang di luar logika. Inilah ciri-ciri yang mengandung humor. Biasanya kalau misalnya seorang pejabat itu kan harus duduk di istana biasanya, atau duduk di singgasana. Tetapi mungkin saja kejadian-kejadian humornya nanti, mungkin sebagai seorang pejabat nanti dia mungkin naik beca. Ini di luar logika. Cerita-cerita yang tidak biasa seperti ini bisa menimbulkan sebuah humor. Yang kelima, cirinya adalah memiliki tujuan tertentu. Tujuannya tadi seperti yang kita tahu, ini memiliki tujuan, bagian yang memiliki tujuan.
Sebentar. Kenapa ini? Nah, ketika dia memiliki tujuan, tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, menyindir. Itulah tujuannya. Tujuan teks anekdot ini untuk menyindir. Oke, itu ciri yang kelima. Ciri yang keenam adalah dia menyerupai dongeng. Orang terkadang bercerita, kalau kita perhatikan di stand up comedy atau di teksnya nanti, ini seperti ibarat orang sedang mendongeng. Dia menceritakan cerita-cerita, ya mungkin saja dari kampungnya, mungkin saja dari sukunya, mungkin saja dari daerahnya. Mendongeng itu dia menceritakan kepada orang secara berurutan. Dia menyampaikan bagaimana kejadian urutan peristiwanya. Yang ketujuh, cerita terhubung umum dan realistis. Umum dan realistis maksudnya adalah ini terjadi pada semua orang. Dan betul-betul bisa kita ibaratkan, iya ya, bisa terjadi seperti itu. Yang menjadi keunikannya adalah ketika masyarakat umum yang semestinya ketika masyarakat yang tidak semestinya melakukan hal dilakukan oleh masyarakat umum, itu dilakukan. Misalnya pejabat, seperti yang Bapak sampaikan tadi, dia naik, yang biasanya naik mobil mewah, mobil Mercy mungkin, atau mobil sport lainnya. Tetapi ini tidak. Kali ini mungkin dia naik beca. Nah, itu dia. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, inilah ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, dia menceritakan orang penting. Ada orang penting yang disampaikan. Yang kedua, sifatnya itu menyindir. Memiliki tujuan yang menyindir. Itulah kalau kita satukan. Yang ketiga, menggelitik. Yang keempat, mengandung humor. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu maksudnya satu, ya mungkin saja tujuan tertentunya untuk menyindir pejabat. Itu dia, tujuan tertentunya. Baru yang selanjutnya adalah kisah menyerupai dongeng. Kalau kalian dulu pernah mendengarkan dongeng-dongeng dari orang tua, seperti itulah itu. Selanjutnya, ceritanya terhubung umum dan realistis. Okay? Itu dia kalau ciri-ciri teks cerita anekdot. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya adalah jenis-jenis teks anekdot. Ada 3 yang akan kita bahas nanti. Yang pertama adalah berdasarkan peristiwa. Maksudnya, kalau berdasarkan peristiwa di sini adalah yang dibahas pada teks itu nanti adalah peristiwanya. Peristiwa mungkin bisa saja adalah kejadian yang dialami. Ini yang dibahas kalau berdasarkan peristiwa. Kejadian-kejadian apa saja yang ada di teks itu. Itulah berdasarkan peristiwa. Yang kedua adalah berdasarkan tokoh. Oke, berdasarkan tokoh maksudnya di sini dia membahas orang-orangnya. Karena kita membahas di sini adalah orang-orang penting, ya, orang-orang penting. Jadi mungkin nanti yang dibahas di sini adalah mungkin saja ada orang pendeta dengan jemaatnya, mungkin saja ada tokohnya adalah presiden dengan rakyatnya, bisa saja adalah raja dengan rakyat. Itulah kalau berdasarkan tokoh. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan di sini kalau bidang tujuan, berdasarkan tujuan, dia mungkin pada teks itu atau di teks itu dia menyampaikan untuk apa? Apa pesan-pesannya yang ingin disampaikan anekdot tadi? Nah,
Terkadang banyak teks anekdot itu hanya bagian yang ini, bagian yang peristiwa dan tokohnya saja yang sedikit banyak. Orang mampu menceritakan. Oke, ini jenis-jenis teks anekdot. Kita lanjutkan ke sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ke mengevaluasi. Jadi nanti kita di sini karena ini teks anekdot, mungkin saja pertanyaan yang Bapak buat nanti adalah kalian bisa mengambil makna. Makna yang kalian ambil, yang Bapak harapkan adalah makna tersirat dan tersuratnya. Makna tersiratnya dan makna tersurat. Ketika kalian membaca itu, apa pesan yang kalian dapatkan? Apa maknanya yang kalian dapatkan? Tersirat maksudnya adalah, Bapak ingatkan sekali lagi, tersirat itu Bapak jelaskan, dia yang tidak ada di dalam teks itu, tapi kita bisa paham tujuannya. Itu kalau tersirat. Tapi kalau yang tersurat, dia sudah ada langsung tertulis di teks itu, bahwa pesan itu, amanat itu sudah disampaikan di teks anekdot ini. Di teks anekdot ini nanti kita diharapkan mampu mengambil makna tersiratnya. Oke? Itu dia. Selanjutnya adalah langkah-langkahnya nanti adalah cara kita menangkap makna tersirat ini. Hal yang pertama yang kita lakukan, satu, kita harus baca dulu teks anekdot itu. Kita harus baca baik-baik. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot itu. Baru yang terakhir adalah mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Yang kedua maksudnya adalah mengidentifikasi. Pada tahap yang kedua ini, yang harus kita dapatkan adalah kita bisa melihat apa tujuan-tujuan yang paling kita dapatkan. Apa tujuan-tujuan di setiap paragraf, ini per paragraf nanti ini. Ya. Per paragrafnya itu apa yang kita dapatkan. Baru kita identifikasi dulu di paragraf 1, oh ini ada pesan. Di paragraf 2 ada pesan. Di paragraf 3 tidak ada pesan, hanya percakapan saja. Baru setelah itu yang terakhir, kita apakan dia nanti? Kita catatlah pokok-pokok yang paling utama tadi. Itu cara-cara kita untuk mendata isi pokok pada teks anekdot yang akan kita apakan nanti. Oke? Baik, selanjutnya adalah sebentar. Oke. Yap. Ini Bapak kurangi dulu. Sudah. Seperti tadi, itu masih mendata. Sekarang kita harus menyimpulkan nanti. Menyimpulkan teks anekdot. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan nanti. Ini pelan-pelan kita lakukan. Bagaimana cara kita menyimpulkan makna tersiratnya? Yang pertama, kita harus membaca teks anekdot dengan seksama. Itu yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi. Ini yang kedua, makna tersirat. Makna tersirat pada setiap pokok-pokoknya tadi. Kita identifikasi dulu paragraf pertama apa, paragraf kedua apa, dan paragraf ketiga apa. Itu dia. Yang ketiga, menyimpulkan makna tersirat, mungkin itu saja. Apa pesan yang disampaikannya, apa kritik yang disampaikannya, dan apa nasihat yang kita dapatkan. Yang keempat, yang itu salah. Ini yang ketiga. Yang ketiga, menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan tokoh. Ini cara kita. Ini tadi cara menyimpulkan. Tapi cara yang pertama adalah
Step yang pertama kita harus membaca dulu, baru yang kedua kita identifikasi makna tersiratnya, baru yang terakhir adalah menganalisis. Menganalisis pesannya artinya kita pilah-pilah dulu, kita cari tahu apa pesannya. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah bagian selanjutnya. Sebentar, oke, ini dia. Menyimpulkannya. Coba ini dicatat, ini tadi, begini yang tadi juga. Langkah-langkah yang pertama, seperti yang Bapak sampaikan, kita akan baca sebentar lagi, baru kita pahami unsur-unsurnya, baru kita lihat mana aspek lucu. Langkah yang pertama adalah kita membaca secara keseluruhan teks anekdot. Yang kedua, memahami unsur-unsur dalam teks anekdot. Apa unsur-unsur yang ada? Unsur-unsur yang ada dalam teks anekdot itu ada nanti tokohnya, baru ada amanatnya, baru apa lagi? Ada waktunya. Itu dia. Baru selanjutnya menangkap aspek lucu. Ketika menangkap aspek lucu, konyol dan jengkel dalam teks anekdot. Ketika kita merasakan, iya ya, ini ceritanya membuat kita ketawa. Nah, itulah aspek lucunya pada teks anekdot tadi. Yang keempat, menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran ataupun amanat. Ini dia. Oke. Nanti kalau kalian keluar, silakan masuk kembali lagi ya. Yang terakhir adalah menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran ataupun amanat dari anekdot tersebut. Oke, itu. Mari kita lanjut lagi. Oke, coba dicatat dulu ini. Oke. Sebentar ya. Baik, mari kita lanjut. Oke, struktur kebahasannya nanti. Oke. Coba untuk yang mengikuti Zoom, coba sebentar ya, buka apa namanya. Ini Bapak keluarkan dulu, sebentar lagi masuk kembali lagi ya. Biar kita ulangi dulu ini. Oke. Sebentar lagi masuk lagi kembali. Oke. Bapak buat nanti di grup lagi linknya, karena ini ada mulai sebentar lagi mau habis waktunya ini. Oke. Bapak buat lagi di Zoom ya. Bapak keluarkan semua, sebentar lagi masuk lagi semua. Oke. Sebentar ya.